Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Biarlah pada masa pandemi COVID-19 ini kita masih berada di rumah kita masing-masing ya. Mari kita sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, biar Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami rindu bertemu dengan Tuhan. Kami rindu bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kami memulai acara ibadah kami pada pagi hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Biarlah Tuhan, Engkau melalui Roh-Mu yang tinggal pada setiap kehidupan kami. Roh-Mu menyelidiki setiap hati kami. Roh-Mu yang mengetahui setiap keperluan dan kebutuhan kami. Biarlah melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami pelajari bersama-sama, itu akan membuat kami lebih mengerti, lebih jelas oleh karena pencerahan daripada-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita pelajari ini benar-benar menjadi sesuatu yang luar biasa pada setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat buat diri kita sendiri. Dan pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai pencobaan itu sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar bagaimana menjadi orang-orang Kristen benar-benar diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, menjadi orang-orang Kristen memang tidaklah semudah kita membalik telapak tangan. Apalagi hidup di tengah-tengah masyarakat yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah kita belajar Bapak Ibu, setiap persoalan masalah yang kita hadapi ini, biarlah itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus, surat Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, saya bacakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan berkata, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan itu unik. Mosok kita dicobai itu dianggap suatu kebahagiaan. Ya, memang kalau kita percaya kepada Tuhan, pengiringan pengikutan kita kepada Tuhan itu memang unik. Kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan, kita mengalami pencobaan. Tetapi Alkitab mengatakan kita diminta menganggap suatu kebahagiaan. Nah, karena berbuat atau karena pencobaan itu bukan kita lakukan karena kita berbuat dosa. Ya, pencobaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, persoalan yang terjadi pada setiap kehidupan kita, itu oleh karena kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, menurut daging itu memang tidak enak. Ya, itulah sebabnya Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, aneh menjadi orang Kristen itu masuk dalam persoalan pencobaan kok dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Ya,
Karena dengan kita melakukan kehendak Tuhan, daging kita itu memang tidak enak, Bapak Ibu. Ya, tetapi secara roh, ya, kita adalah orang-orang yang dipanggil memang secara fisik, secara daging. Tetapi roh kita yang ada dalam diri kita itu dihidupkan kembali. Secara daging memang tidak enak, tetapi secara roh itu bahagia. Kenapa? Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan, mereka seolah-olah dicobai karena daging ini, Bapak Ibu. Ya, kalau kita salah untuk pengennya membalas, tetapi Alkitab berkata apa? Jangan balas kesalahan, kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan hatimu. Menurut daging memang tidak enak. Nah, itulah sebabnya bagaimana kita menanggapi, meresponi persoalan, pencobaan yang setiap hari mungkin kita alami. Kita mengalaminya di rumah, kita mengalaminya di pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya, tadi kita membaca ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, yang pertama, anggaplah suatu kebahagiaan. Ya, suatu berkat ketika kita mengalami pencobaan atau ujian. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini percobaan itu berbicara tentang ujian. Saya berbicara, maaf, dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus. Ya, jadi kalau orang-orang sudah percaya kepada Kristus Yesus, ketika mereka melakukan kehendak Allah, itu seolah-olah seakan-akan sepertinya dicobai. Daging kita ini loh dicobai. Ya, itu suatu berkat ketika mengalami pencobaan. Anggaplah itu suatu ujian. Kenapa demikian? Karena kalau ujian, seseorang yang mengalami ujian dari kelas 1, dia diuji, lalu dia bisa menyelesaikan semuanya, dia akan naik kelas 2. Demikian juga seterusnya. Ya. Jadi pencobaan atau ujian yang kita alami itu akan mendatangkan kenaikan kelas. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus berkata, anggaplah suatu kebahagiaan. Ya, anggaplah suatu berkat ketika kita mengalami pencobaan. Nah, berbeda dengan pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Dikatakan dalam Lukas pasal yang keempat, di sana dikatakan dengan jelas ketika iblis sedang mencobai siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya apa? Pencobaan yang dilakukan oleh iblis tujuannya untuk menjatuhkan. Tapi pencobaan yang datang daripada Allah, karena kita melakukan kehendak Allah, itu akan menghasilkan apa? Suatu peningkatan kerohanian kita. Ya, coba saya bacakan, saya cuplik, dikatakan dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-13, ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, 3 kali dia dicobai. Yang pertama, ketika Tuhan mau selesai, dia lakukan puasa. Biasa kan manusia kalau nggak dikasih makan puasa itu mesti merasa lapar dan haus. Ketika dia lapar pada hari yang terakhir, iblis ngerti kalau Yesus itu lapar, makanya dicobai. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Kenapa? Pencobaan iblis semacam itu. Apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita, iblis tahu. Ada sesuatu yang bisa dijadikan. Buat Tuhan itu gampang, menjadikan batu menjadi roti itu gampang. Kalau sudah menjadi roti, nanti kan Yesus punya keinginan itu apa? Makan. Tapi Yesus berkata bahwa manusia itu tidak hanya hidup oleh
roti saja, melainkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, ketika iblis mau mencobai Tuhan Yesus, apa? Dia mengajak dalam roh, dia mengajak Yesus naik ke bumbungan bait suci. Lalu iblis berkata, kalau engkau anak Allah, terjunkan dirimu, maka malaikat-malaikat nanti akan menatang engkau. Ya, itu memang tertulis memang di dalam Alkitab. Tapi karena iblis yang mencoba, tujuannya apa? Untuk menjatuhkan Yesus. Apakah Yesus tidak bisa? Bisa. Tapi Yesus tidak mau. Yesus berkata apa? Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, iblis kalah lagi. Lalu iblis membawa Yesus ke bukit. Nah, di bukit itulah iblis berkata, lihatlah, seluruh dunia dengan segala kemuliaannya ini akan aku berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, lalu bagaimana kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, tidak ada satu yang bisa disembah kecuali Allah. Kau menyembah kepada Allah. Itulah sebabnya Lukas 4 ayat ke-13 tadi kita membacanya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, tujuannya untuk menjatuhkan Yesus, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pencobaan-pencobaan yang kita alami, persoalan, ujian dan lain sebagainya yang bukan karena kesalahan kita, biarlah itu kita anggap sebagai suatu kebahagiaan atau suatu berkat. Ya, kalau kita mengalaminya, maka satu kali Tuhan itu akan memberkati kita. Ya, saya bacakan di dalam Yakub 1 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Berkatalah demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapa-siapa. Bapa kami, Tuhan yang luar biasa, Allah di atas segala ilah, Dia tidak akan pernah mencobai saudara dan saya. Ya, jangan kalau kita mengalami persoalan pencobaan mungkin ya, jangan kita kesusu berkata, oh ini datang daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai dan Tuhan tidak bisa dicobai. Ya, kalau Tuhan mencobai, nanti ada ayatnya. Tujuannya untuk merendahkan hati kita. Apakah kita benar-benar taat kepadanya atau kita mengikuti kemauan kita sendiri? Ya, jadi persoalan, pencobaan, masalah yang sedang kita hadapi, biarlah itu kita melakukannya dengan apa? Dengan semangat bahwa Tuhan tidak akan pernah mencobai aku. Ya, kalau kita mengalami masa-masa semacam itu, biarlah kita merenungkan terlebih dahulu. Jangan menyalahkan Tuhan. Ya, bahwa Allah mencobai dengan tujuan untuk mengetahui apakah bangsa Israel pada waktu itu, atau apakah kita berpegang kepada firman Tuhan atau tidak. Ya, sebab dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mengetahui dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, pencobaan yang datang daripada Tuhan, yaitu diujilah kita seperti bangsa Israel ketika berada di padang gurun, diuji. Apakah kamu taat kepadaku? Apakah kamu mengikuti perintahku?
atau tidak. Ya, makanya ketika berada dalam padang gurun dia diuji, dicobai. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan iman percayanya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh. Ya, orang-orang Kristen yang tahu bahwa persoalan, masalah, ya, pencobaan itu tidak datang daripada Tuhan. Ya, persoalan masalah itu bisa datang dari diri kita sendiri. Persoalan masalah pencobaan itu bisa datang dari iblis. Persoalan masalah pencobaan bisa datang dari orang-orang. Ya, tetapi jika kita melakukan kehendak Allah, biarlah itu kita anggap suatu kebahagiaan. Ya, kenapa demikian? Sebab dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-3 sama ayat yang ke-4. Perhatikan baik-baik ya. Yakobus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Makanya persoalan pencobaan yang kita hadapi tadi, Yakobus mengatakan anggaplah suatu kebahagiaan. Karena kalau itu jatuh dalam diri kita, itu sebagai ujian, jelas ayat yang ketiga. Ya, kamu tahu pencobaan itu suatu ujian terhadap apa? Imanmu. Ya, untuk apa ujian itu? Untuk supaya kita meningkat iman kita kepada ketekunan. Tekun terhadap apa? Tekun terhadap melakukan firman Tuhan. Ya, kalau ujian ini menghasilkan ketekunan, maka ketekunan itu akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Arti kata sempurna itu sama dengan dewasa. Kita memiliki iman kekristenan yang dewasa. Ya, bahkan dikatakan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin hari semakin didewasakan. Ya, kedewasaan itu bisa muncul ketika kita mulai belajar tekun. Ya, ketekunan datang dari mana? Ketekunan itu datang dari ujian. Kalau kita diuji, maka kita belajar tekun. Ya, kalau ujian itu datang daripada Tuhan, tujuannya adalah untuk peningkatan iman kita semakin hari menjadi dewasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Sekarang kita belajar yang kedua. Ya, dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Saya bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, ya, atau mengudat-udat gitu ya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang kelima, ayat yang keenam maksud saya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai ada yang kekurangan hikmat. Ketika menghadapi persoalan, menghadapi pencobaan, tadi kita baca, anggaplah suatu kebahagiaan. Tetapi ada orang yang kekurangan hikmat. Ya. Pencobaan, persoalan itu seolah-olah datangnya daripada Tuhan. Tidak semua datang daripada Tuhan. Ya. Bisa datang dari iblis, bisa datang dari diri kita, bisa datang dari orang lain. Oleh karena itu, yang kedua, kita belajar untuk biar kita menjadi orang yang berhikmat. Kalau ada orang-orang yang kurang berhikmat, tadi dikatakan, mintalah kepada Allah. Ya, kalau kita kurang hikmat, pengen punya hidup yang berhikmat, punya pikiran yang berhikmat, ayolah kita minta kepada Allah yang punya hikmat itu. Maka tadi dikatakan Allah akan memberi. Allah memberikan dengan murah hati. Ya, bahwa Allah memberi dengan murah hati. Allah memberikannya tidak membangkit-bangkit atau tadi saya katakan tidak mengudak-udak, tidak. Allah itu memberi dengan penuh sukacita kalau anak-anaknya sedang minta hikmat. Ya, jangan sampai salah kaprah. Di sini mintalah. Ya, ada ayat yang lain berkata kalau kamu minta pasti kamu menerima. Ya benar. Tetapi konteksnya di sini adalah minta hikmat. Maka Allah akan memberi. Allah pasti memberi hikmat itu. Ya. Apa yang tidak bisa dalam diri kita, Allah sediakan. Khususnya apa? Hikmat. Oleh karena itu, siapa yang meminta, Alkitab mengatakan meminta di dalam iman. Minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya percaya Allah pasti memberi. Itulah sebabnya ketika kita meminta, kita tidak boleh bimbang. Ya, kalau orang-orang bimbang itu seperti dikatakan tadi, seperti gelombang, ya, seperti gelombang laut yang ada di laut itu ya, seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang meminta tidak dengan iman kepada Kristus, maka orang yang semacam itu dia tidak mungkin bisa menerima. Tetapi jika kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman kepada Kristus Yesus dan tidak bimbang, pasti Tuhan itu memberi. Tadi kita membaca ayat ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu daripada Tuhan kalau imannya bimbang. Tapi jika kita beriman kepada Kristus, kita minta dengan pasti, maka Tuhan itu memberi. Ya, hikmat, pengetahuan, pemikiran itu penting supaya kita menjadi orang-orang yang tidak mudah diombang-ambingkan bagaikan gelombang laut. Tetapi kalau kita meminta dengan iman kepada Kristus Yesus, Allah yang tahu persis kekurangan kita, Allah yang mengerti persis kekurangan kita, maka Allah itu akan memberikannya. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, ya, ayatnya yang ke-8, Yakobus 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Itulah sebabnya kalau kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, ya, menghadapi pencobaan, miliki hikmat Allah. Kalau kita tahu, kita punya hikmat, maka kita bisa mengerti, oh ini persoalan, pencobaan yang tidak main-main. Oh ini dari iblis, oh ini daripada Tuhan. Ya, kalau dari iblis itu pasti merugikan saya. Kalau mencoba dari iblis pasti merugikan saudara. Karena iblis mencobai untuk menjatuhkan.
Tetapi jika pencobaan itu datang daripada Allah, itu pasti membuat iman kerohanian kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Itulah sebabnya yang ketiga, orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Miliki hati yang tetap teguh kepada Tuhan, miliki hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita mengalami persoalan, sekalipun kita mengalami pencobaan, ya, ketika kita mengalaminya dan kita tahu pencobaan itu datang daripada Tuhan, biar kita anggap itu suatu kebahagiaan, kita anggap itu suatu berkat. Saya sering menemui orang-orang yang mengalami semacam itu. Ya, kamu mengalami masalah, kamu mengalami persoalan, kenapa kau masih bisa tertawa? Dia bilang, ya, memang itu merugikan saya, tapi saya percaya persoalan yang saya hadapi itu akan membuat iman kekristenan saya semakin meningkat. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu. Tidak semua orang yang bisa berkata demikian. Orang yang demikian adalah orang yang tenang hatinya. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tetapi orang yang menetapkan hati tetap percaya kepada Tuhan, apapun persoalannya, apapun masalahnya, tapi dia jika punya ketenangan di dalam hatinya, maka saya percaya orang yang semacam itu, dia memiliki ketenangan. Arti ketenangan adalah damai sejahtera. Tetap ada sukacita. Itulah sebabnya orang yang mengalami masalah, dalam dirinya ada ketenangan, ada damai sejahtera, dia tetap bisa bersukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi masa pandemi, sudah 7 bulan, masuk 8 bulan saat ini Bapak Ibu, ya, biar kita menjadi orang-orang yang tenang dalam diri kita. Seperti nyanyian, hatiku tenang berada dekatmu. Nah, ketika kita tenang hati kita, ketika kita memiliki ketetapan hati, maka damai sejahtera itu akan ada dalam diri kita. Persoalan sebesar apapun yang kita hadapi, ketika kita memiliki ketenangan, maka Tuhan memberikan lebih lagi kekuatannya buat kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo pada pagi ini kita awali dengan hidup berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan masalah, jangan menyalahkan Tuhan. Bila kita tenangkan hati, biar damai sejahtera memerintah dalam kehidupan kita, supaya hidup kita semakin hari semakin didewasakan. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami dalam surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu. Ajarkan kami ketika kami menghadapi persoalan, masalah yang terjadi dalam hidup kami. Ajarkan kami boleh menilai Tuhan dengan hikmat Tuhan, supaya kami tidak salah menilai, tetapi dengan hikmat Tuhan kami boleh benar-benar tahu kalau persoalan, masalah, pencobaan bukan daripada Tuhan. Karena kalau datangnya daripada Tuhan, itu akan meningkatkan iman kekristenan kami. Tapi ketika datang daripada iblis, datang dari diri kami sendiri, itu akan menghancurkan iman kekristenan kami. Ajarkan kami menghadapi persoalan itu dengan hati nurani yang tenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa pada pagi ini, tetap berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Apapun yang terjadi pada akhir-akhir ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengerti keadaan bangsa kami Indonesia. Biar Engkau Allah yang tahu bagaimana jalan keluarnya, berikan kepada kepala negara kami, sampai seluruh para jajarannya Tuhan. Karuniakan hikmat dan akal budi, sehingga bisa menjalankan tugas kenegaraannya, disertai rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu pada pagi hari ini, yang sedang menghadapi masalah persoalan,
perekonomian, masalah persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sedang memberkati kami. Ajarkan kami meresponi persoalan yang kami hadapi, tidak dengan bersungut-sungut, tapi kami hadapi dengan ketenangan hati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada hari ini kami awali, minggu ini kami awali dengan firman Tuhan. Karena kami tidak tahu ke depan apa yang kami hadapi. Tetapi bersama dengan firman-Mu, kami boleh melakukannya dengan ketenangan hati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Sekarang angkatlah kedua tangan-Mu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat ini tercurah atasmu. Diberkati engkau ketika engkau keluar. Diberkati engkau ketika engkau masuk kota Surabaya. Diberkati dimanapun kau berada. Diberkati anak cucu menantumu. Diberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, biar pada pagi hari ini kita selesaikan ibadah kita. Kita ketemu pada hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.